Enggak sih kayaknya Pan. Cuman kadang ngerasa sepi aja kali ya. Iya. Terus juga gue paling misalkan ngelihat orang punya kakak atau adik kayak gue kayak ngebercandain sih. Kayaknya enak kali ya punya kakak. Pertama-tama gue bakal kenalin dulu, ini adalah podcast pertama gue yang bakal gue namain Blind Podcast. Buat yang nggak tahu, Blind Podcast ini adalah podcast yang bakal ngebahas banyak hal. Pokoknya random things gitu, mulai dari percintaan, realita hidup, sudut pandang, pokoknya banyak yang bakal gue bahas di sini. Blind Podcast sendiri adalah media buat gue belajar sebagai anak komunikasi. Kebetulan gue anak komunikasi. Gue menjadikan podcast ini sebagai media untuk gue belajar public speaking. Jadi kalau misalnya nanti banyak kekurangan atau nanti banyak salah-salahnya dikit, boleh nanti diperbaikin. Boleh nanti kalian kasih kritik dan saran yang membangun biar podcast ini ke depannya bisa jadi lebih baik untuk gue membangun public speaking gue yang lebih baik ke depannya. Terus juga mungkin banyak yang nanya kenapa namanya Blind. Blind sendiri mungkin gue artikan sebagai kebutaan. Jadi dimana kalau misalnya nanti gue akan terus belajar sampai walaupun nanti gue kedepannya akan lebih baik dan lebih baik, gue akan memposisikan diri gue sebagai orang yang awam dan gak tahu apa-apa. Jadi gue akan termotivasi terus buat belajar lagi dan belajar lagi. Oke, di podcast pertama gue ini gue bakal ngebahas yang ringan-ringan aja. Gue bakal ngebahas mungkin hal-hal yang related sama kehidupan sehari-hari kita yang mungkin ada di sekitar kita, entah saudara, entah teman, atau mungkin kalian sendiri yang ngerasain sebagai anak tunggal. Nah, podcast yang tema yang gue bakal bawain hari ini adalah tentang sudut pandang seorang anak tunggal. Mungkin banyak dari teman-teman, saudara, atau mungkin kalian sendiri yang ngerasain hidup terlahir sebagai anak tunggal tuh kayak gimana. Mungkin beberapa stereotip yang berkembang di masyarakat, anak tunggal tuh mungkin dibilangnya manja, dibilangnya nggak mandiri, dibilangnya serba nggak bisa sendiri, apa-apa tergantung dengan orang tua. Nah, gue pengen tahu sudut pandang apa sih sebenarnya, insight apa yang bakal kita dapat dari podcast yang kali ini kita bahas ini dengan topik yang relate sama kita sehari-hari. Oke, let's start this podcast. Gue udah ngundang temen gue buat ngebahas podcast ini. Kebetulan teman gue ini adalah orang yang terlahir sebagai anak tunggal. Oke, please welcome Novindra Kurniawan aka Engko. Kasih tepuk tangan. Halo. Ya, Thank you. Mungkin perkenalan diri dulu kali ya kok ya. Perkenalan diri dulu bisa nggak sih? Misalnya kayak kenalin mungkin lo sekarang sibuk apa, terus apa yang mungkin yang lagi lo kerjain tuh apa aja sih? Boleh kenalan dulu? Ya boleh. Halo, gue Novindra Kurniawan. Cuman gue bisa dipanggil Engko sama teman-teman gue ya. Ya untuk kesibukan gue sekarang sih ya gitu-gitu aja sih Pan. Apa gitu ya apa? Ya nyibuk-nyibukin diri aja lah. Yang penting sibuk ya, Yang penting sibuk. ya. Ya, engkau ini terlahir sebagai anak tunggal di sekarang usia lo berapa sih kok? 23 ya? 17. 23 anjing. Kok lo kasar? balik- Kok kasar? Enggak ada. Lu 23 ya? Berarti lo baru 23 lo baru lulus, kemarin. lo baru lulus ya? Baru gue lulus kuliah tuh tahun kemarin. Oh, berarti lu baru lulus dan sekarang sibukannya enggak ada gitu-gitu aja. Iya emang Yang penting bener begitu sih. yang penting menyibukkan diri aja kali ya. Iya. Oke, mungkin sebelum ngobrol lebih jauh, lu sering gak sih dengar-dengar kayak stereotip yang berkembang di masyarakat tentang anak tunggal tuh? Kan banyak kan yang bilang kayak anak tunggal tuh dibilangnya kayak manja, nggak bisa mandiri, pokoknya setiap maunya tuh selalu diturutin. Terus juga ada yang bilang kan enak tuh jadi anak tunggal, dijajannya utuh, udah gitu nggak perlu ngebagi kamar sama saudara. Nah, mungkin stereotip yang berkembang di masyarakat itu, lu setuju nggak sih dengan stereotip yang ada di masyarakat? Ya kalau dari gue sendiri ya, menurut gue ada setujunya ada enggaknya. Salah satunya kalau misalnya dibilang lu nggak mandi, lu setuju nggak? Untuk nggak mandiri menurut gue balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Tergantung dari orangnya masing-masing Pan. Cuman kalau dari sisi lain kayak misalkan terlalu diturutin sama orang tuanya, ya mungkin itu bener lah. Berarti balik lagi ke orangnya ya. Iya, balik lagi ke orangnya masing-masing. Nah, kan gini juga kan banyak stereotip yang berkembang di masyarakat tuh. Gue kan sering juga dengerin tentang orang yang bilang katanya enak jadi anak tunggal, enggak enak jadi anak tunggal.
kalau menurut lu pribadi apa sih enaknya privilege yang lo dapat, keuntungan yang lo dapatkan sebagai anak tunggal tuh apa aja sih? Kalau boleh tahu. Keenakannya ya, menurut gua yang pasti lu disayang banget sih sama orang tua lo. Oh pasti karena Iya, lo satu-satunya anak ya. Karena kan? anak satu-satunya. Dan lu Terus? pasti juga diarepin banget lah sama kedua orang tua lo kan. Terus Ya terus duit jajan banyak ya. untuk duit jajan sih tergantung ekonomi keluarga Pan. Relatif Relatif. berarti dibilang relatif ya. Cuman enaknya kita ketika lu minta sesuatu sebisa mungkin orang tua itu bakal nurutin apa kemauan lu. Iya, bakal mengusahakan lah Iya. ya buat anak Benar, satu-satunya. Nah, kalau misalnya tadi kita ngebahas enaknya, pasti di mana ada enaknya ada nggak enaknya dong. Ya pasti. Nah, kalau misalnya nggak enaknya itu apa aja sih? Kan banyak yang bilang nggak enak, nggak punya saudara, nggak enak, dikekang, nggak enak, apa-apa nggak boleh. Lu yang ngerasa nggak enak itu apa aja sih yang lo rasain? Kalau dari gue sendiri ya, salah satunya ya dikekang sih, agak dikekang. Maksudnya ketika ngelihat orang lain bebas gitu kan, nggak terlalu banyak aturan. Sedangkan gue kebalikannya, gue terlalu dikekang. Cuman ya gue tahu maksud dari mereka itu juga karena mereka mikirin gue lah. Iya. Tapi orang tua lu termasuk yang strict banget nggak sih? Maksudnya kayak ngekang banget, maksudnya kayak nggak boleh keluar malam, nggak boleh pacaran, nggak boleh, pokoknya belajar harus yang utama dan bla bla bla. Itu gimana? Maksudnya orang tua lu tipikal yang kayak gimana sih maksudnya? Ya kalau keluarga gue sih ya sebenarnya untuk main lu ngebebasin. Cuman asal tahu waktu sama inget ibadah itu sih. Agama ya tetap ya. Iya, agama tetap jalan. Nah, lo sendiri kan tumbuh di keluarga yang seperti apa? Bisa digambarin nggak lo tuh tumbuh di keluarga yang seperti apa sih? Orang tua lo tuh tipikal yang seperti apa? Entah maksudnya kayak tipikal yang ngajarin ibadah tuh yang pokoknya nomor satu, nggak boleh nakal, nggak boleh bla bla bla. Menurut lo orang tua lo tuh ngedidik lo tuh seperti apa sih? Kedua orang tua lo secara spesifiknya tuh seperti apa sih? Kalau dari gue ya Pan ya, karena emang background kedua orang tua gue ini banget sih sama agama ya. Strict banget ya? Ya. Terus juga dari kecil juga kan gue disekolahin di sekolah Islam. Ya karena mereka pengen gue jadi kayak mereka lah. Tapi bisa dibilang kayak ya taat lah sama agama tuh. Tapi lu ngerasa nggak sih, maksudnya ada nggak sih lu pressure gitu, maksudnya kayak tekanan gitu sebagai lo lo kan anak tunggal nih, orang tua lu nge-pressure banget nggak sih, neken lo banget, lo tuh mesti jadi begini, lo tuh mesti sukses karena lo satu-satunya harapan. Itu tipikal yang nge-pressure lo banget nggak sih orang tua lo? Kalau dibilang nge-pressure nggak banget sih, cuman paling ada beberapa momen lah ketika ada omongan orang tua gue yang bikin gue ngerasa gimana ya, yang benar-benar jadi pressure banget sih. Tapi nggak setiap waktu juga. Contohnya apa contohnya? Contohnya harus banget gue sebutin nih. Iya, contohnya apa? Mungkin kan kita nggak tahu. Maksudnya contohnya kan contoh yang relevan di masyarakat kan beda-beda. Ada yang lo mesti jadi PNS, lo mesti jadi ustadz, atau lo mesti jadi orang yang kayak raya setengah mampus, ya kan macam-macam, beda-beda. Iya sih. Cuman kalau keluarga gue ya, mereka berharapnya gue tuh dari dulu cuman satu sih Pan, taat banget sama agama. Terus juga ya tahu sendiri lah gue orangnya kayak gimana. Tapi orang tua lu maksudnya ngerul lu nggak sih, maksudnya kayak lu mesti jadi ini nih, lu mesti jadi itu gitu, maksudnya apalagi gue tahu kan bokap nyokap lu itu kan kebetulan PNS kan. Nah itu bokap nyokap lu itu ngerul lu mesti kayak papa mama lu mesti jadi PNS gitu atau nggak dibebasin iya. gitu? Untuk itu sih dibebasin sih, terserah lu mau jadi apa ya, asalkan gimana ya, ya lu jalanin apa yang lu suka sih Pan. Yang penting bener aja. Iya gitu yang penting bener. Baik lagi yang penting agama ya. Iya. Tapi nih kalau misalnya lo ngerasanya orang tua lu kan kayak lo bilang ada santainya, ada seriusnya, ada pressure-nya, ada kadang juga terserah lo nya gitu. Lo ngerasa cara ngedidik orang tua lo itu udah benar belum sih? Maksudnya kayak orang tua lo kan ngedidik banget begini. Ada nggak sih yang mungkin menurut lo orang tua tuh harusnya nggak harus begini gitu? Lo ngerasa nggak cara didik orang tua lo udah baik banget belum nggak gitu? Kalau dibilang baik banget sih
menurut gue pribadi enggak sih. Gimana ya? Pasti ada misinya lah ya. Iya benar. Ya gue juga paham lah mereka pengen yang terbaik buat anaknya kan. Iya pasti. Cuman kalau dari gue sendiri ada satu hal yang gue nggak setuju ketika anak itu terlalu dikekang. Dikekang menurut tuh ya, maksudnya dikekang contohnya itu seperti apa? Yang nggak boleh pulang malam atau yang gimana? Ya Main dibatasin. mungkin salah satunya itu sih kayak dibatasin. lu nggak boleh balik malam atau lu nggak bebas nginep ya karena mereka takut kan. Iya, karena takut. mereka juga nggak tahu pergaulan lu di luar kayak gimana. Iya benar-benar. Iya gue juga kebetulan engkau ini sahabat gue dari SMK kan, dari zaman gue STM, jadi gue tahu banget orang tua kayak gimana dulu tuh. Yang kalau nginep aja susah banget kan. Iya, parah. Mesti izin dulu nih rame-rame ke rumahnya, bilang kayak tante om kita mau ke puncak, itu izin mesti rame-rame dulu baru bener. boleh ke puncak. Bener. Emang orang tuanya se-strict itu, cuman emang strict tapi tetap ngebebasin. Yang penting kayak bebas tapi bertanggung jawab ya. Iya betul. Nah, kalau misalnya lo ngerasanya orang tua lo ada baiknya dan ada enggaknya. Kalau misalnya di kemudian hari lo yang jadi orang tua, lo yang dijadiin orang tua dan lo cuma punya anak satu, apakah lo bakal menerapkan cara didik yang sama kayak orang tua lo, atau mungkin lo yang kayak gue nggak mau kayak gue dulu terlalu dikekang, gue pengen bebasin anak gue aja, atau enggak, atau malah lo yang kebalikan nih, lo malah ngekang banget karena lo udah tahu pergaulan kayak gimana. Gue pengennya kayak anak gue ntar nggak mau kayak gue pengennya lo mesti lurus banget gitu. Kalau gue ya misalkan gue nanti punya anak itu gue lebih ngebebasin sih, tapi di sisi lain gue juga selalu ngewanti-wanti dia pan. Tetap ngawasin Iya, lah ya. tetap Pokoknya ngawasin. bebas, tetap ngawasin, tetap bertanggung jawab lah ya yang penting kan. Karena gue juga ngerasain kan namanya orang dikekang itu nggak enak pan. Iya benar-benar. Dari dikekang itulah lu malah bisa jadi kayak ngerasa berantakan tau. Iya pressure-nya jadi di situ banget kan. Jadi kayak bener. harusnya ya gue nggak misalnya kayak gue jadi anak nggak boleh keluar malam nih. Padahal ya gue keluar malam ya main aja. Belum tentu juga gue kayak mabuk atau narkoba atau yang macam-macam kan. Cuman kan orang tua mungkin mau wanti-wanti karena takut kita ke arah sana kan. Iya betul. Lo pernah gak sih ngerasa kayak orang-orang kan kayak mungkin ada yang kemana-mana sama adenya, kemana-mana sama kakaknya, atau juga kadang ada orang yang beberapa enak nih kayak bisa bercanda. Lo pernah gak sih ngerasain sepi gitu-gitu? Ya kalau ngerasain sepi sih pasti, karena lu anak satu-satunya juga kan di rumah. Ya lu tahu gua tuh paling gak betah di rumah. Iya, karena gua gak punya temen. Makanya gue selalu keluar rumah kan. Di rumah juga gue gak punya teman ngobrol. Terus untuk iri ya, kalau iri enggak sih kayaknya pan. Cuman kadang ngerasa sepi aja kali ya. Iya. Terus juga gue paling misalkan ngelihat orang punya kakak atau adik kayak gue kayak ngebercandain sih. Kayaknya enak kali ya punya kakak, atau kayaknya enak ya punya adik. Nah, itu doang sih. Cuma gitu nggak terlalu yang merasa iri banget. Nggak yang kayak gue pengen banget nih punya kakak punya adik, atau nggak yang kayak sampai kayak sampai menyesal banget kayak aduh kenapa sih gue punya adik gak punya kakak, nggak pernah kayak gitu. Sama sekali nggak pernah. Nah kalau misalnya lu bilang tadi kan kayak kadang di rumah lu ngerasa sepi, sebenarnya seberapa dekat sih lu sama bokap nyokap sama orang tua lu tuh sedekat apa? Kalau misalnya atau mungkin kan bisa kebanyakan mostly anak cowok tuh kedekatannya sama nyokap kan. Nah lu lebih dekat sama satu atau dua-duanya atau gimana nih? Kayak dari segi lo temen ngobrol, temen cerita itu lebih dekat ke siapa? Atau dekat dua-duanya gimana? Kalau gue sih lebih dekat nyokap. Mungkin wajar juga kali ya. Namanya anak cowok pasti lebih dekat sama nyokap, iya nggak sih? Iya sih, memang mostly-nya kayak gitu ya. Apalagi kalau ngomong cinta-cintaan kan. Iya. Ngomong cinta-cintaan pasti anaknya sama nyokap. Nah, atau juga kayak lu minta masukan apa-apa juga lebih enak ke nyokap. berarti kalau sama bokap? Ya gue sama bokap biasa aja sih di rumah. Tapi ngobrol? Seadanya. Seadanya. Kalau sama nyokap ngobrol banget? Gak juga sih. Paling kalau misalkan gue mau minta masukan apa atau apa, tapi lebih ke nyokap dibanding bokap. Kalau misalnya sama nyokap biasa apa aja yang lo obrolin? Ya misalkan kayak masalah hidup. Kadang gue juga suka curhat nyokap. Terus atau enggak masalah pekerjaan lah. Terus? Ya. Nah kalau misalnya
sama nyokap doang deket, sama bokap berarti enggak, kurang. kurang. Nah kalau misalnya lu bilang kan tadi kan mungkin ya lo masih ada batasan kali sama orang tua ya, yang mungkin even lo share apapun mungkin kayak nggak semuanya banget kali ya. Iya. Mungkin ada hal yang masih lo rahasiakan juga kan, yang mungkin Iya. kayak udahlah cukup gue aja yang tahu ya Iya. kan. Nah kalau misalnya lo ngomong ternyata kedekatan lo itu seperti itu, seberapa sayang sih lo sama orang tua lo? Ketika lu nanya seberapa sayang, gue pasti sayang banget sih sama mereka. Sayang banget. Walaupun gue jarang ngomong langsung ya sama mereka ya. Berarti lu jarang nih ngomong sayang. Lu kayak kalau misalnya kayak hitungan dalam setahun lu ngomong sayang ke mereka tuh berapa? Seberapa banyak gitu? Atau kapan terakhir kali deh lu kayak ngomong sayang ke nyokap bokap? Kapan ya? Jarang banget dah, Pan. Udah lama juga kayaknya. Berarti jarang banget tuh. Jarang banget. Selain ngomong sayang udah enggak, lo enggak ingat, bahkan lo enggak ingat kapan? Ingat sih, udah lama. Mungkin ya tahun lalu mungkin. Iya lama banget gila. Iya sumpah. makanya. Berarti enggak sedikit itu. Ya emang gak sedekat itu. Kalau misalkan nih, misal aja ya, kalau misalkan nyokap lu nih, enggak, bokap nyokap lu nih sempat gitu ngedengerin podcast ini, apa sih yang lu pengen ngomongin ke mereka? Apa? Harus nih. Iyalah, pasti gue tahu justru karena keterbatasan lo sama mereka tuh pasti gue tahu ada hal yang pengen lo omongin tuh pasti ada. Lo pengen mereka gimana atau apa yang ada mungkin hal-hal yang lo pengen keluhin dalam hidup tuh gue yakin pasti ada. Iya kan, entah Iya. lo pengen ngeluh banget karena hidup begini banget, atau mungkin lo pengen mengeluh banget karena urusan percintaan yang mungkin nggak fine aja, atau mungkin lo pengen ngeluh atau apa. Ya kan banyak hal, mungkin ada hal yang mungkin sebenarnya lo nggak bisa ungkapin ke mereka. Kalaupun mereka dengar podcast ini, ada nggak sih yang lo pengen ngomongin gitu? Let's say mereka di depan lo nih sekarang gitu. Ya. Lo pengen ngomong apa ke mereka? Ya yang pastinya gue sih sayang banget ya sama mereka berdua ya. Terus juga gue pengen bilang, ya sekarang kan gue udah gede nih. Ya sebisa mungkin mereka percayalah sama gue. Ketika gue bisa mandiri, mereka harus percaya. Ya itu sih paling, itu doang sih. Nggak mau ngomong sayang atau say thank you or say sorry or anything. Nih harus banget nih ya. Iyalah, iya maksudnya kayak gue tanya, kapan lo terakhir ngucapin makasih? Kayak mereka kan berjasa banget sama lo kan, maksudnya kayak mereka ngebesarin lo nih. Lo yang anak tunggal, lo yang bener-bener dapet 100% kasih sayang sama mereka. Iya. Pasti lo pernah nggak kayak ngomong say thank you gitu? Pasti pernah lah. Pasti pernah. Kalau misalnya sekarang mereka depan lo pengen ngomong gitu, maksudnya kayak thank you for something. Mana ya Pan? lebih enak ngomong langsung sih sebenarnya kayak gitu tuh. Kalau misalnya lu ngomong langsung lebih sekarang berasa gitu, lebih dapet feelnya. langsung di rumah gitu. Iya, langsung depan. Berarti abis ini ngomong? Hah? Habis ini ngomong nggak? Ya, Kalau belum tidur. tergantung sikon. Kalau belum tidur ya kalau ngomong gitu ya. Kalau misalkan nanti di kemudian hari lo kan anak tunggal nih, otomatis lo yang bakal jadi tulang punggung keluarga. Iya. Kalau misalkan nanti lo udah misalnya let's say beberapa tahun kemudian lo menikah, lo ngebayangin lo dalam 5 tahun itu seperti apa sama mereka gitu. Maksudnya kayak entah lo tinggal satu rumah dan punya anak dan mereka bahagia sama cucunya gitu. Lo ngebayangin 5 tahun ke depan atau 5 sampai 10 tahun ke depan itu lo seperti apa sih? Ya, gue sih pengennya untuk beberapa saat mungkin ketika setelah gue menikah, gue masih pengen tinggal bareng dulu. Iya, tinggal bareng. Untuk beberapa saat, barulah setelah waktunya yang menurut gue cukup, baru gue bisa pisahlah dari mereka. Tapi kan lo yang pasti bakal ngurusin mereka juga.
mungkin bukan lo, mungkin kayak lo dan istri lo gitu. Ya pastilah, pasti banget itu mah. Kalau ternyata mereka nggak bolehin lo cabut gimana? Maksudnya kayak udah tinggal bareng aja sampai, maksudnya kayak sorry mungkin sampai orang tua lo nggak ada, maksudnya mereka pengen tinggal bareng lo gimana? Ya itu bisa diomongin secara baik-baik dulu lah kayak gitu, dari kedua orang tua gue sama calon istri gue nanti lah. Kalau misalnya ngomongin calon istri, nyokap bokap selektif nggak? Atau mungkin malah punya kriteria tertentu? Ya bokap nyokap sih pasti pengennya yang mana ya, yang agamanya kuat sih, Yang agama ikut tetap Iya, ya, balik lagi ke tetap. agama ya. sama kalau bisa Yang nggak cuma sayang sama lo, ya sayang ke ke semua semua siapa, sama gue juga. keluarga lah. Utamain keluarga. Nah kalau misalkan kalau misalnya lu, gue mau nggak kok kalau gue kasih tantangan Tantangan apa tuh telepon nyokap lu, sekarang? Iya. Ngapain? say kayak yang tadi gue bilang aja, kayak say thank you, say how much you love them. Ntar aja lah di rumah. Daripada gue nelpon sekarang kan. Ya nggak apa-apa kan, diseru Daripada kan. ntar gue ditanya-tanya lagi di mana. Iya bilang lagi di galaksi ini, lagi sama Nggak usah lah. teman-teman. Ntar aja gampang lah. Iya kan seru kan kalau misalnya kayak telepon gitu kan, ngomong I love you mom. Enggak lah. Enggak. Mending gue ngomong langsung aja depan mukanya. Lo ada nggak, maksudnya kayak lo kan bilang tadi kayak lo kan orangnya nggak irian, ada nggak sih yang kayak lo pengen luruskan juga sebagai anak tunggal? Kalau misalnya anak tunggal tuh nggak begini gitu tuh, ada nggak sih yang lo pengen lurusin? Contohnya gimana Yang tuh? kayak nggak semua anak tunggal itu manja, nggak semua anak tunggal itu nggak mandiri, nggak semua anak tunggal itu nggak bisa dandelin gitu. Ya lo pokoknya gimana caranya lo mematahkan stereotip itu, karena kan lo yang kayak lo bilang tadi itu balik lagi ke masing-masing kan. Ya bener, balik lagi ke orangnya masing-masing. Cuman semakin lu bertambahnya umur ya pasti pikiran lu semakin ngebuka kan soal itu. Nah, mungkin lah lu terus-terusan jadi anak manja. Nah, mungkin dong lu terus-terusan mau nyusahin kedua orang tua lu. Ya nggak sih? Berarti saran-saran buat anak tunggal yang mungkin ngerasa hidupnya sendirian banget. Lu kan bilang katanya lu nggak merasa nggak irian. Lu kasih pesan dong ke mereka, bilang kayak lu nggak sendirian, lu punya orang tua gitu. Ya mana ya? Ternyata dia bingung. Gak jago gue ngasih masukan begitu. Ya berarti kita sampai sini aja podcastnya, karena mungkin kalau yang gue simpulin sih, nggak semua anak tunggal itu manja, nggak semua anak tunggal itu nggak bisa diandelin, nggak semua anak tunggal itu nggak mandiri. Karena contohnya kayak teman gue kan sebenarnya fine aja, karena ya bener, seiring berjalannya waktu lo pasti bakal bisa dewasa, lo akan bertumbuh, lo akan menjadi lebih baik, lo akan bisa diandelin orang tua ya kan. Cuman gimana, balik lagi gimana orang tua lo tuh ngedidik lo aja sih, ya kan? Ya betul. Oke, thank you Koh udah mau jadi narasumber gua di podcast gue yang pertama ini. Ya makasih juga ya Pan udah diundang. Thank you, banyak banget insight yang gue dapat dari lu sih. Ternyata kan anak tunggal tuh nggak seperti yang diomongin orang-orang, nggak seperti stereotip yang berkembang di masyarakat. Ternyata anak tunggal tuh ya sama aja, bisa diandalkan dan bisa mandiri. Oke. Sampai jumpa lagi di podcast gue selanjutnya. Nanti bakal ada podcast gue selanjutnya. Pokoknya stay tune terus di podcast gue. Gue Panjul undur diri dan terima kasih.